welcome back to our daily reading today. Hari ini kita berada di hari yang ke-96, okay? Dalam buku Accountancy Risatu Christ the Way. So macam biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan adalah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memberi kami hari yang baru yang begitu indah. Dan sekali lagi Engkau berikan kami satu kesempatan untuk membaca firman Engkau yang terdapat di dalam buku Accountancy Risatu Christ the Way. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, hari ini kami akan baca untuk 2 hari, yaitu Day 96 dan Day 97. Okay? So, saya akan baca terlebih dahulu di hari yang ke-96, yaitu di dalam Lukas 5 ayat 12 hingga 26. Okay. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berfikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." So, Wen akan sambung di dalam hari yang ke-97 di dalam Matius 9 ayat 1 hingga 8 dan Matius 9 ayat 32 hingga 34. Okay. Matius 9 ayat 1 hingga 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang.
Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius 9 ayat 32 hingga 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Oke, sampai di sini saja pembacaan hari ini untuk hari yang ke-96 dan hari yang ke-97, di mana Yesus dalam membuat magic ataupun mujizat, oke? Tapi bukan daripada kuasa roh jahat setan, tetapi daripada Allah Bapa sendiri yang bagi dia hikmat untuk sembuhkan orang lumpuh, ampuni dosa orang, oke? So ya, ajaib kan? Yesus dia boleh mengampuni dosa kita, dia boleh menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, termasuk Kusta. yes, dan break termasuk putus cinta. Oke, so kepada yang putus cinta di luar sana, cari Tuhan sebab Tuhan mampu sembuhkan hati yang Terluka. yes. So sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Semoga memberkati Anda semua. Mari kita pray. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertahun dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas janji Engkau yang terdapat di dalam firman Engkau hari ini dalam Lukas dan juga Matius. Engkau telah menyembuhkan sangat ramai orang dan kami tahu bahwa Engkau adalah anak Allah, bukan manusia biasa yang boleh mengampuni orang, tetapi Engkau sendiri adalah Yesus, yaitu Allah anak yang harus kami sembah, dan Engkau adalah orang yang Engkau adalah Allah yang akan mengampuni dosa kami daripada terus berbuat jahat. Dan ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas janji ini untuk kami dibersihkan dari segala sesuatu dosa kami, yang kami tidak akan pernah untuk terlepas dari perbuatan dosa itu, tapi kami sentiasa percaya Engkau akan menyucikan kami bila mana kami mengakui dosa kami, datang kepadamu dan terus minta ampun dan tidak mengulangi dosa yang sama. Terima kasih Tuhan, ampunikan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Thank you. Bye. God bless.